Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Leisure Prestige kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini jelas-jelas adalah sebuah video impromptu atau video yang buat secara mendadak sebetulnya. Karena tiba-tiba hujan dan aku terpanggil untuk konten, tiba-tiba kayak kalau aku bikin konten yang backgroundnya rainy atau rainy mood gitu kayaknya seru ya. Dan seperti biasa, kamu sudah baca judulnya. Dan kali ini kita akan cari tahu kira-kira apa pesan penting dari malaikat pelindung kalian atau spirit guides kalian buat teman-teman saat ini. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat kalian, dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Kalau nanti kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya, komen kasih tau aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun teman kamu yang mungkin perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Leisure Prestige. Jangan lupa untuk subscribe juga kalau misalnya kalian adalah penonton baru. Dan follow aku juga dong di akun sosial mediaku yang lain seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter. Oh iya, aku sudah menyediakan 4 opsi. Kamu bisa memilih salah satu dari 4 opsi yang ada di depan mata kalian atau 4 pilihan kartu yang ada di depan mata kalian. Kalau kamu merasa terpanggil untuk pilih lebih dari satu, silakan. Siapa tahu memang pesan yang perlu kamu dengar ada di lebih dari satu video saja. Oke. Teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, atau opsi nomor 2 yang ini, atau opsi nomor 3 yang ini, atau opsi nomor 4 yang ini. 1, 2, 3, dan 4. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1, akan aku bacakan pesannya. Dan yang lainnya, stay tune ya. Atau kamu bisa langsung klik di timestamp yang tersedia di kolom komentar di bawah ini. Kita mulai dari nomor 1. Hai kamu yang terkasih. Kami dari sini mengirimkan begitu banyak cinta dan aliran cinta serta kebahagiaan sambil kami menatap atau melihat kamu memetik hasil-hasil dari semua keberanian, kegigihan, dan iman yang sudah kamu miliki. Kami tahu seberapa lama kamu sudah berusaha untuk meraih mimpi-mimpimu dan harapanmu yang sangat kamu harapkan. Dan mungkin dalam prosesnya kamu mengalami banyak kekecewaan. Mungkin dalam prosesnya kamu merasa kamu bahkan kelelahan. Saat ini, kami menyarankan agar kamu tarik nafas dalam-dalam dan isilah dirimu dengan lebih banyak rasa syukur. Lalu, koneksikan dirimu dengan vibrasi keselarasan atau vibrasi ketenangan dan vibrasi cinta kasih. Situasi-situasi yang mungkin terasa sementara mungkin akan membuatmu merasakan kamu terhipnotis atau bikin kamu merasakan kamu melihat segala hal seakan itu adalah fakta atau realita dalam hidupku. Padahal kami lebih tahu kalau ada hadiah atau hasil yang lebih membahagiakan yang akan datang kepadamu bahkan dari sekarang. Perubahan itu adalah satu-satunya hal yang abadi dan permanen. Jadi, bukalah dirimu pada perubahan. Kamu akan meraih mimpimu dan harapanmu bahkan lebih dari apa yang kamu harapkan. Kami berjanji. Tapi yang paling penting, kebahagiaanmu atau hadiah dan reward hasil dari kerja kerasmu yang membahagiakan sebetulnya akan muncul dan terkumpul dari hal-hal kecil.
dari hembusan angin, dari ciuman-ciuman yang lembut, bahkan dari komitmen atau kesetiaan dan proses yang kamu jalani, yang mungkin tidak ada suaranya. Karena kebahagiaanmu yang sejati pasti akan ada dalam proses. Kebahagiaanmu yang sejati pasti akan ada dalam prosesnya. Dan itu pasti akan membawamu tepat pada waktu yang tepat dan pada tujuan yang terbaik. Kamu dikelilingi oleh begitu banyak cinta dan perhatian. Bisakah kamu merasakannya? Oke. Aku ngerasain teman-teman yang pilih nomor 1 mungkin saat ini kamu lagi ada yang khawatir atau kamu lagi ada yang worry, kamu lagi ada yang gelisah banget, merasa seakan hidupmu penuh dengan penderitaan, penuh dengan kekecewaan. Tapi malaikat pelindung kamu mau agar kamu belajar dan sadar kalau misalnya, hey, segala hal itu sifatnya pasti akan sementara kok. Karena perubahan itu adalah hal yang pada akhirnya permanen atau konstan dalam hidup kita. Ada hal-hal baik, ada hal-hal membahagiakan yang menanti kamu di depan sana. Jangan sampai kamu merasa emosimu yang menggebu-gebu atau emosimu yang bikin kamu sengsara malah buat kamu lupa untuk bersyukur. Kelak, cepat atau lambat, semakin kamu sering bersyukur, semakin banyak rasa syukurmu akan menjadi magnet untuk membantumu menarik hal-hal yang memang sudah selaras dan sepadan dengan apa yang ditakdirkan untuk menjadi milik kamu. Okay, this is beautiful. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Susah. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Hai kamu yang terkasih. Bukankah terasa luar biasa indah ketika segala hal itu kembali lagi? Bahkan seperti berjalan berputar dalam cara yang mungkin tidak pernah kamu duga atau rencanakan sebelumnya. Kamu mungkin bertanya-tanya tentang bagaimana harapan atau keinginanmu sempat mati atau sempat kamu tinggalkan, tapi ternyata tiba-tiba mereka muncul kembali dan bangkit kembali bertahun-tahun setelahnya. Bertahun-tahun setelahnya memang ketika kamu sudah betul-betul siap. Kamu mungkin berpikir waktu itu adalah waktu yang baik atau waktu yang terbaik. Tapi vision kamu dan kebijaksanaan kamu, sisi diri kamu yang lebih bijaksana dan higher self kamu lebih tahu kalau versi dirimu yang kecil, yang saat itu keinginannya belum terpenuhi, dia lebih tahu dibanding versi dirimu yang dulu. Dia lebih tahu kalau versi diri kamu yang dulu itu belum siap. Dan sekarang kamu kembali lagi di sini dengan kesempatan baru untuk melakukan hal-hal dari perspektif yang lebih berbeda dan lebih dewasa. Kami menginginkan agar kamu percaya bahwa dalam kesempatan baru ini adalah kesempatan untuk kamu lahir baru. Dan kamu akan terpanggil untuk memilih dari 2 arah. Satu yang mungkin terasa tidak familiar, atau satu yang mungkin terasa familiar. Tapi situasi yang tidak familiar itu pasti akan terasa tepat atau paling pas. Karena di tengah ketidakpastian, walaupun kamu mungkin akan menuju jalan atau tempat-tempat yang tidak pernah kamu datangi sebelumnya, di sana ada potensi atau kesempatan yang tidak terbatas. Dan kami sedang menunggu untuk memandumu agar kamu bisa memenuhi panggilan hidupmu dan menghidupi hidupmu secara maksimal. Ada berkat dan rezeki luar biasa yang menanti kamu di depan sana, serta akan hadir dalam hidupmu kalau kamu bisa memfokuskan dirimu untuk bertahan di masa kini. Kamu sudah berjalan sejauh ini. Dan kami tahu kalau saat ini kamu bisa melihat segala perubahan yang terjadi dalam hidupmu dari perspektif yang lebih bijaksana. Dan kamu sadar, kami yakin kamu sadar kalau perubahan-perubahan ini terjadi untuk memberikanmu hidup yang baru dan harapan yang baru. Kami selalu mencintaimu.
Oke, teman-teman yang pilih nomor 2, mungkin saat ini kamu lagi ngerasa kayak kamu ada di pertengahan atau kamu ada di persinggungan antara dua titik. Kamu mau balik ke versi dari kamu yang lama atau kamu mau maju ke versi dirimu yang baru. Dan malaikat pelindung kamu pengen bilang kalau misalnya mungkin masa depan itu terasa tidak pasti, tapi kalau kamu terus memberanikan dirimu untuk melangkah maju, kamu terus memberanikan dirimu untuk mencoba hal-hal yang di luar dari comfort zone kamu, di luar dari zona nyaman kamu, di luar dari apa yang mungkin biasa kamu lakukan, walaupun tidak pasti, tapi segala hal yang sudah semesta sediakan, yang Tuhan sudah sediakan buat kamu, itu pasti jadi yang terbaik. Di tengah ketidakpastian, di tengah proses ketidakpastian yang kamu akan jalani atau bahkan mungkin sedang jalani, kamu gak sendirian. Ada malaikat pelindung kamu yang jaga kamu. Dan segalanya akan baik-baik saja, bahkan lebih dari baik-baik saja. Yang kamu butuhkan sekarang adalah beranikan dirimu untuk keluar dari zona nyaman, dan beranikan dirimu juga untuk tetap berharap, jangan menyerah. Lihat hidupmu dari kacamata atau perspektif, oh, I'm rebirthed, I've been rebirthed. Gue udah lahir baru, gue udah jadi versi diri gue yang lebih baik lagi. And I'm not gonna return to who I was. Dan aku gak akan balik lagi ke versi diriku yang lama. Aku tiba-tiba dengar lagunya Frozen yang kedua yang Into the Unknown. Ketika Elsa tahu dia harus keluar dari zona nyamannya, keluar dari istananya untuk memulai alur cerita hidupnya yang baru. Nah, kamu berani nggak untuk menyambut cerita hidupmu yang baru? Oke? Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Lanjut, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, akan aku bacakan pesannya buat kalian. Hai kamu yang luar biasa dan sangat dikasihi. Untuk membantumu memanifestasikan kehidupan yang memang terbaik untuk kebutuhanmu, kami ingin meminta kamu untuk melihat semua keinginan dan harapan terdalam kamu. Analisa, perhatikan, dan lihat mereka dengan seksama. Bayangkan kalau semua harapanmu, tidak peduli apapun bentuknya, mereka adalah bibit-bibit ajaib yang berada dalam keranjang, bersinar dalam kekuatan tidak terbatas. Lihat dengan seksama dan lihat dengan jelas satu persatu. Apakah kamu takut kalau semua keinginanmu itu mungkin bisa memberikan kamu perhatian lebih atau exposure, atau orang jadi sibuk merhatiin kamu, atau bahkan mereka bisa mendatangkan reaksi-reaksi negatif dari orang lain? Apakah perubahan terasa begitu mengerikan dan menakutkan buat kamu? Apakah kamu takut untuk bisa berkembang dan bertumbuh? Izinkan dirimu untuk bisa dipandu berjalan maju, dan izinkanlah untuk bibit-bibit dari niat-niatan hati yang positif atau harapan yang positif untuk dibawa oleh angin. Keinginanmu atau harapan terdalam kamu itu semuanya berharga, dan kamu berhak untuk mendapatkan mereka. Mereka penting dalam proses penciptaan kembali dalam duniamu. Pernahkah kamu berpikir bahwa ketika ada keinginan atau ada harapan yang muncul dari dalam dirimu, mungkin itu sebetulnya adalah caranya Tuhan, caranya semesta yang sedang menggerakkan kamu untuk menciptakan suatu hal luar biasa untuk dibagikan lagi ke dunia. Karena ada harapan dan ada keinginan yang biasanya mereka diinfus atau disuntikkan, diberikan dukungan atau tenaga luar biasa kuat dari semesta untuk bisa menggerakkan hati dan mempengaruhi dunia dalam cara yang mungkin kamu tidak pernah bisa bayangkan sebelumnya. Kami mengenal kamu dan kami sangat mencintai kamu, sangat-sangat mencintai kamu. Dan kami di sini bangga untuk bisa mendukung kamu. Oke, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, mungkin saat ini kamu lagi insecure, atau kamu lagi worry, atau kamu lagi takut, kamu lagi khawatir, takut banget mimpi atau harapan kamu gak jadi kenyataan. Sedangkan di sini malaikat pelindung kamu pengen bilang kalau misalnya everything will be alright, semuanya akan baik-baik saja, gak usah khawatir dan gak usah takut.
Jangan takut buat berjalan maju, jangan takut untuk tetap keep your eyes on the prize. Jaga pandangan kamu ke target atau ke goals dan tujuan kamu. Sama kayak Dory di film Finding Nemo sama Marlin, ketika Dory bilang just keep swimming, tetap berenang aja, tetap lakukan apa yang kamu rasa mungkin itu terbaik dan selaras untuk membantu kamu bisa memperjuangkan mimpi dan harapan kamu. Karena dalam prosesnya kamu akan terus dibukakan jalan sampai kamu tiba ke destinasi atau ke tujuan kamu. Kenapa? Karena kadang ketika kita punya harapan atau punya keinginan dan kita yakin banget pengen mendapatkan harapan itu, mungkin sebetulnya harapan atau keinginan yang kita kejar itu adalah caranya Tuhan, caranya semesta mau pakai kita untuk jadi berkat, untuk jadi sarana berkat, untuk jadi sarana cinta kasih buat orang lain. So please don't give up. Lembutkan hati kamu, percaya sama proses kamu, dan percaya kalau mimpi dan harapan kamu yang memang kamu harapkan atau kamu inginkan untuk jadi baikan, berbuat baik buat orang lain, jadi sarana berkat buat orang lain, untuk membantu orang lain dalam cara apapun, Tuhan akan bukakan jalan sendiri supaya mimpi kamu itu terwujud, supaya ada jalannya, supaya kamu bisa mendapatkan itu. Mungkin kamu takut dijudge, atau kamu takut ada orang lain menghakimi kamu, atau kamu takut kamu ngerasa gak berharga. Singkirkan ketakutan-ketakutan itu dan belajarlah berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan ketakutanmu, supaya kamu bisa lebih pede dan lebih yakin dalam memperjuangkan dan memanifestasikan semua harapan kamu. Oke, ini lebih singkat dibanding pesan yang sebelumnya, tapi aku rasa ini deep banget, ini dalam banget. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Karena nomor 3 sudah, sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4, akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Hai kamu yang terkasih, kami butuh untuk kamu tahu bahwa kamu bisa mengubah segala hal dalam hidupmu dan juga untuk orang lain dalam cara yang luar biasa ajaib. Lalu kamu juga bisa membuat perubahan dan memperbaiki situasi dalam hidupmu. Tidak pernah terlambat. Pengampunan itu adalah tentang melepaskan dirimu dari segala bentuk beban atau cerita masa lalu. Terutama cerita yang membuatmu merasa bahwa kamu adalah korban atas perilaku kesalahan orang lain atau atas kesalahanmu sendiri. Kamu tidak perlu membawa bebannya berlarut-larut terus-terusan. Kamu bisa membebaskan dirimu. Bahkan kamu bisa untuk membawa hal-hal baik dan hal-hal positif, karena pengalaman ini mungkin membutuhkan kamu untuk bisa memaafkan diri agar kamu bisa menjadi lebih efektif lagi dalam menjalani hidupmu. Pengampunan itu adalah sesuatu hal yang bukan tentang menoleransi kesalahan yang mungkin diperbuat di masa lalu atau diperbuat oleh orang lain, tapi tentang melepaskan dirimu dari kait atau dari bebannya berlarut-larut. Karena kepahitan dan luka itu mereka akan terasa seperti virus yang terus menyebar ke orang lain. Dan itu adalah berkebalikan atau itu berlawanan dengan apa yang betul-betul kamu inginkan, bukan? Bayangkan hidupmu dan bagaimana hidupmu akan menjadi ke depan sana. Hidupmu akan jadi seperti apa di depan sana tanpa adanya beban atau luka yang kamu sudah bawa terus-menerus sampai saat ini. Apalagi luka yang kamu pendam ketika kamu takut atau mungkin sungkan dan enggan untuk memaafkan. Kamu bisa melakukannya. Semua orang di sini percaya, kami semua di sini percaya kalau kamu bisa melakukannya. Kami percaya kepadamu dan kami sangat mengagumi kamu. Oke. Aku nggak tahu kenapa untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4 jujur agak kerasa berat energinya. Entah kamu saat ini masih ada amarah atau kepahitan atau dendam atau dengki atau kekecewaan apapun tentang masa lalu dari masa lalu kamu, entah itu ke orang lain atau bahkan ke dirimu sendiri. Dan malaikat pelindung kamu tuh pengen bilang kalau maafin yuk dan belajar untuk mencintai lagi. Mungkin kalian takut buat buka hati, kalian takut buat percaya cinta, kalian takut buat percaya sama keajaiban, atau kalian takut buat percaya kalau segala hal itu di depan sana akan jauh lebih baik dibanding apa yang sudah terjadi di masa lalu kamu. Mungkin kamu takut buat percaya kalau
Tuhan tuh punya rencana, bahkan dari apapun pengalaman yang kurang mengenakan yang kamu alami di masa lalu. It has to serve its purpose. Ada gunanya, ada fungsinya untuk mendewasakan kamu, untuk membantu kamu belajar. Tapi sekarang adalah waktunya untuk kamu melepaskan pengampunan dan memaafkan apapun, bahkan siapapun yang mungkin pernah menyakiti kamu. Dan ini termasuk dirimu sendiri. Karena kalau kamu terus-terusan menyimpan dendam, menyimpan dengki, menyimpan iri hati, menyimpan kepahitan, menyimpan emosi, menyimpan amarah, dan kamu gak selesai-selesai itu marahnya, kamu yang rugi pasti. Kamu yang rugi dan kamu yang capek. Kamu yang gak akan maju-maju, kamu yang akan stuck di situasi dan ritme yang sama berulang-ulang kali. Kamu yang sakit loh. Bukan cuma sakit fisik, tapi sakit mental dan sakit emosi. Masa kamu mau sakit? Masa kamu terus-menerus mau melabeli dan memandang dirimu adalah korban? Kamu yang capek pasti. Karena malaikat pelindung kamu tahu kamu tuh berhak bahagia. Dan kamu berhak untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi di masa depan. Semuanya kan baik-baik saja kok. Dan kamu bisa kok lepas dari kepahitan, lepas dari emosi, lepas dari luka, dan lepas dari mental yang terus-terusan buat kamu merasakan kamu adalah korban dari masa lalu kamu. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4 yang terakhir. Semoga pesan ini bisa resonate dan bermanfaat buat kamu dalam cara apapun. Kalau gitu, semua pesan yang aku sudah sampaikan kali ini, baik itu nomor 1, 2, 3, dan 4, semua sudah disampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Berarti, video untuk kali ini sudah selesai. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.